Assalamualaikum anak-anak ustazah semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga anak-anak ustazah pagi hari ini dalam keadaan sehat. Nah, untuk hari ini ustazah akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari hari-hari sebelumnya. Dimana di sini ustazah akan memberikan contoh berupa bacaan untuk kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum ustazah mulai ke dalam buat suatu bacaan, ustazah akan mereview pelajaran sebelumnya, di mana apa yang dikatakan dengan gagasan pokok tersebut. Gagasan pokok itu adalah sebelum untuk ustazah menjelaskan gagasan pokok kembali. Nah, gagasan pokok itu bisa juga dinamakan dengan gagasan utama atau topik dalam suatu bacaan atau pokok dalam suatu bacaan. Nah, yang biasa kita sebut dengan gagasan pokok. Di sini gagasan pokok itu adalah inti dari suatu bacaan. Sementara gagasan pendukung itu adalah kalimat tambahan dari untuk sebuah gagasan pokok. Nah, di sini ustazah sudah membuatkan contoh bacaan, sedikit bacaan untuk kita tentukan di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pokok itu kemarin ada letaknya bisa di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, sekarang ustazah ingin menunjukkan beberapa contoh bacaan yang nantinya kita bisa temukan gagasan pokoknya terletak di awalkah, di tengahkah, atau di akhirkah. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan bacaan ustazah ini. Kita mulai dengan tadi di mana gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah bacaan. Nah, di sini contoh gagasan utama di awal paragraf. Sudah ada judulnya di sini, contoh gagasan utama di awal paragraf. Gagasan utama ini bisa juga disebut dengan gagasan pokok. Nah, di sini bacaannya, Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Usai sekolah pun, waktu ia habiskan untuk mengikuti berbagai macam les daripada bermain bersama teman-temannya. Bahkan, di hari libur pun, ia lebih sering terlihat membaca buku di pinggir sungai. Nah, untuk menentukan kalimat gagasan utama atau gagasan pokoknya ini contohnya terletak di awal paragraf. Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Nah, ini merupakan gagasan utamanya atau gagasan pokoknya yang garis berwarna biru ini. Untuk garis berwarna kuning ini adalah gagasan pendukung, di mana gagasan pendukung itu tadi yaitu kalimat tambahan untuk suatu gagasan pokok ini, berarti kalimat pengembangannya. Nah, ini adalah Andi merupakan anak yang rajin belajar. Itu adalah contoh gagasan pokoknya, karena dia menceritakan suatu bacaan ini bahwa seseorang anak yang bernama Andi itu sangat rajin dia belajar. Nah, begitulah untuk kalimat gagasan pendukungnya, itu tambahan untuk mengembangkan pada gagasan pokok yang Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Nah, lanjut ke bacaan berikutnya. Contoh gagasan utama yang letaknya di akhir paragraf. Nah, gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf ini, contohnya, seorang muslim sudah sewajarnya untuk rajin beribadah dan berdoa. Setiap hari, lantunan kata indah selalu dipanjatkan ke hadiratnya. Ia yakin dengan berdoa semua harapannya akan tercapai dan kesulitan pun akan dengan mudahnya dapat diselesaikan. Karena bagi seorang muslim doa adalah senjata paling ampuh. Nah, gagasan utamanya itu terletak pada akhir paragraf. Nah, ini dia. Karena bagi seorang muslim doa adalah senjata paling ampuh. Berarti dia menceritakan pada paragraf ini seorang muslim itu berdoa untuk segala yang ia inginkan. Contohnya,
doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Dengan berdoa, seseorang bisa menjadi perilaku yang baik. Nah, untuk gagasan pendukungnya yaitu seorang muslim sudah sewajarnya untuk rajin beribadah dan berdoa. Nah, makanya setiap umat muslim itu sudah sewajarnya atau wajib untuk melaksanakan ibadah dan meminta kepada Allah. Nah, berarti ini kalimat gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf yang dimana karangan ini paragraf ini menceritakan seorang muslim yang berdoa untuk meminta segala sesuatu. Nah, coba kita lanjut ke bacaan berikutnya. Nah, ini adalah contoh gagasan utama di awal dan di akhir paragraf. Contoh ada pokok pikirannya itu terletak di awal paragraf dan ada juga yang terletak di akhir paragraf. Bacanya seperti ini. Nah, mungkin anak-anak ustazah bisa membacanya nanti karena tidak terlalu cepat ustazah slide-kan. Nah, berarti ini menceritakan hari ini keluarga kami benar-benar bahagia. Kenapa dia keluarganya bahagia? Berarti terletak penjelasannya gagasan pokoknya di akhir lagi. Karena hari ini tampak begitu spesial bagi kami. Nah, berarti ini menceritakan hari-hari keluarganya yang bahagia. Nah, masuk slide selanjutnya. Nah, ini bagian-bagian telinga. Kemarin ustazah sudah menjelaskan beberapa bagian-bagian telinga. Bisa anak-anak ustazah perhatikan. Kemarin juga ada gambar. Nah, pada bagian-bagian telinga ini kemarin ustazah sudah jelaskan ini adalah bagian-bagian telinga. Ada terdiri dari 3, bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian telinga luar ini ada daun telinga dan saluran lubang telinga. Bagian telinga tengah ada tulang-tulang pendengaran, yang tulang itu dinamakan dengan 3, ada gendang telinga. Nah, begitu juga dengan telinga bagian dalam, ada rumah siput dan ada juga setengah lingkaran. Masuk slide berikutnya. Nah, ini cara kerja telinga. Kemarin juga ustazah sudah jelaskan bagaimana cara kerja telinga tersebut. Nah, cara kerja telinga dari suara. Suara yang berasal dari luar masuk ke dalam telinga. Ini dia, masuk ke dalam telinga. Suara yang berasal dari luar masuk ke dalam telinga melalui udara. Nah, suara ini masuk ke telinga melalui udara. Nah, suara itu ditangkap oleh gendang telinga. Nah, suara itu ditangkap oleh gendang telinga. Setelah ditangkap oleh gendang telinga, akibatnya gendang telinga ini bergetar. Nah, setelah gendang telinga bergetar, getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ketiga telinga bagian dalam. Ini dia yang disebut juga tepatnya di ujung saraf. Nah, oleh saraf ini getaran disampaikan ke otak. Getaran disampaikan ke otak. Nah, di otak inilah agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain alat keseimbangan tubuh, bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Itu dia. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, jika suatu bunyi yang sangat keras kita dengar, atau kemarin kita sudah belajar tentang cara memelihara telinga, jika benda tajam kita masukkan ke dalam telinga dan mengakibatkan gendang telinga ini rusak atau sobek, maka pendengaran kita akan terganggu atau tidak berfungsi lagi. Makanya kita harus hati-hati dalam membersihkan gendang telinga. Nah, jika gendang telinga kita tadi rusak akan mengakibatkan tuli dan congek, di mana tuli itu ketidakmampuan telinga untuk mendengar, sedangkan congek itu penyakit telinga akibat infeksi yang disebabkan bakteri. Itu dia. Nah, masuk ke slide berikutnya. Kemarin ustazah sudah menjelaskan ada beberapa keberagaman agama di Indonesia.
Ada 5 agama di Indonesia kemarin, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini Ustazah akan menjabarkan di mana agama Islam itu kitab sucinya Al-Quran, sedangkan tempat ibadahnya yaitu masjid. Hari-hari besarnya ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada Tahun Baru Hijriah, dan ada Isra Mi'raj. Sedangkan agama Kristen itu kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, dan hari besarnya adalah hari Natal atau hari Paskah. Agama Hindu, kitab sucinya yaitu berupa Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besarnya hari besar Nyepi. Nah, begitu juga dengan agama Buddha. Agama Buddha itu kitab sucinya yaitu Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, hari besarnya Waisak. Agama Konghucu itu kitab sucinya Sisu Wungchik, tempat ibadahnya yang biasa kita sebut atau kita kenal dengan kelenteng. Hari besarnya yaitu hari besar tahun Imlek. Itu adalah tempat keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa contoh saya jelaskan pelaksanaan toleransi antar umat beragama. Seperti contohnya ketika membangun jembatan, itu adalah pelaksanaan toleransi ketika beragama. Selain membangun jembatan, ada juga memperbaiki tempat-tempat umum atau tempat-tempat ibadah lainnya. Lalu membantu seseorang yang terkena musibah, contohnya banjir, longsor, dan kebakaran, dan membantu korban-korban kecelakaan lalu lintas. Nah, itu adalah contoh pelaksanaan toleransi antar umat beragama. Nah, ada di sini manfaat untuk toleransi hidup beragama. Menghindari terjadinya perpecahan, contohnya kita saling menghargai agama satu dengan agama lainnya. Lalu berikut contoh manfaatnya. Memperkokoh rasa silaturahmi atau persatuan kita. Nah, begitu juga dengan contoh sikap toleransi dalam beragama masyarakat. Menghormati hak dan kewajiban antar sesama beragama. Contohnya kita menghormati, saling menghargai satu sama lain walaupun agama kita berbeda. Dan seperti tadi contohnya membangun dan memperbaiki sarana tempat umum. Begitu juga dengan membantu korban yang lainnya. Sekarang Ustazah juga akan jelaskan bagaimana cara atau manfaat kerjasama dalam keberagaman. Nah, kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ini kita harus melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Dengan manfaat kerjasama itu atau tujuan kerjasama itu, pekerjaan kita akan mudah cepat selesai, terjalinnya hubungan kekerukunan, perdamaian, dan memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Lalu ada juga bentuk-bentuk dari kerjasama ini, yaitu saling memberikan bantuan tadi, lalu saling menjaga tempat-tempat ibadah kita. Bukan tempat ibadah umat Islam aja, tadi ada umat Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, kita harus saling menjaga tempatnya itu. Tidak boleh terjadinya permusuhan. Nah, saling menciptakan kedamaian. Dengan damai, hidup damai, tentram, maka kehidupan kita akan nyaman dalam bermasyarakat atau bekerja sama. Nah, sikap yang perlu ditunjukkan oleh ketika kita dalam bekerja sama itu ada beberapa hal sikap yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, menghormati kesepakatan. Nah, contohnya saja dalam kelas kita. Jika terjadi pendapat yang lain, kita harus menghormati kesepakatan yang lain. Tidak boleh kita membeda-bedakan pendapat teman-teman lain. Kita harus menghormati kesepakatan atau mengambil satu keputusan yang terbaik. Nah, yang berikutnya, tidak memaksakan kehendak kita atau pendapat kita sendiri. Nah, contohnya lagi di dalam kelas. Jika pendapat kita sampaikan,
kita tidak bisa memaksakan pendapat kita itu benar. Nah, harus kita kerjasama atau musyawarahkan. Yang berikutnya, menghormati pendapat teman. Nah, teman juga berhak untuk memberikan pendapat. Harus kita hormati dan hargai pendapat teman-teman kita tersebut. Lalu, tidak membeda-bedakan teman. Nah, dalam satu lingkungan atau suatu tempat tinggal, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Harus bisa berteman dengan siapa saja ke dalam hal yang baik. Nah, berikutnya mengutamakan kepentingan bersama. Tetapi kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita harus mengepentingkan kepentingan bersama-sama. Nah, mungkin itu saja materi hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti Ustazah akan berikan catatan sedikit untuk anak-anak Ustazah kerjakan di buku latihan, di buku catatan, agar ada kegiatan anak-anak menulis. Tadi ada kegiatan anak-anak Ustazah membaca Ustazah, makanya Ustazah tidak terlalu mempercepat slide tampilan bacaan kita tadi, agar anak-anak Ustazah bisa membaca karangan paragraf tadi dan bisa memahami di mana terletaknya ke gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, mungkin untuk hari ini pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak Ustazah dan membantu anak-anak Ustazah belajar di rumah dan juga membantu orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak Ustazah.